Halo, assalamualaikum. Nah, ini untuk bahan isiannya, saya menggunakan 300 gram ayam filet yang sudah saya cincang kasar seperti ini. Boleh diganti dengan yang lainnya, misalnya kornet atau udang cincang. Kemudian ini ada daun bawang secukupnya, iris tipis. Kemudian 1 buah bawang bombay. Lalu saya menggunakan 3 buah bawang merah dan 1 sendok teh tepung terigu. Nah, ini fungsinya untuk mengentalkan ketika nanti menumis. Untuk bawang bombaynya di sini saya akan iris tipis-tipis seperti ini, bisa juga dicincang kasar. Untuk bawang merahnya saya cincang kasar seperti ini saja ya. Nah, ini saya panaskan sedikit minyak, lalu saya akan masukkan cincangan bawang bombay dan bawang merahnya. Di sini saya akan menumis hingga layu dan wangi. Nah, ini sudah tercium wangi dan layu. Saya akan segera memasukkan daging ayamnya tadi. Nah, ini nanti akan saya tumis hingga berubah warna. Nah, seperti ini. Saya ini menggunakan api kecil sedang cenderung ke kecil ya. Nah, seperti ini, aduk-aduk supaya tercampur merata. Nah, ini warnanya sudah berubah pucat seperti ini. Saya tambahkan sedikit air, kemudian saya akan memberikan bumbu-bumbu seperti garam, nah seperti ini, kemudian gula pasir. Lalu di sini saya memberi penyedap rasa ayam. Ini ada saus tiram, kemudian lada bubuk, dan yang terakhir adalah kecap manis. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya sesuai dengan selera teman-teman ya. Kemudian saya aduk supaya tercampur merata. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya akan menutupnya supaya bumbunya lebih meresap dan airnya sedikit berkurang. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir saya akan masukkan 1 sendok teh tepung terigu. Nah, seperti ini. Kemudian aduk-aduk kembali supaya tercampur rata. Koreksi rasa apa yang kurang. Kemudian yang terakhir saya memasukkan daun bawang yang sudah saya iris tipis, kemudian aduk rata. Nah, ini kalau teman-teman ingin juicy, ini langsung bisa langsung digunakan. Kalau pengen lebih kering, bisa ditumis agak lama dan airnya meresap. Nah, ini matikan dan tunggu dingin ketika akan digunakan. Untuk bahan rotinya, di sini saya menggunakan 225 gram tepung protein tinggi, kemudian 25 gram tepung protein sedang, ini 1 sachet susu bubuk Denko 27 gram, gula pasir 45 gram, 4 gram ragi instan, kemudian 1 buah telur ayam, lalu air susu dingin atau UHT dari kulkas. Ini saya akan mengaduk menggunakan tangan hingga kalis. Kalau teman-teman ingin menggunakan langsung mixer juga nggak apa-apa. Nah, ini masukkan sedikit demi sedikit airnya ya, supaya tidak kelembekan. Kemudian kalau sudah kalis seperti ini, saya akan memasukkan mentega 45 gram dan garam 3 gram. Kemudian ini saya ulenin hingga kalis elastis. Nanti akan saya lanjutkan menggunakan mixer. Kemudian saya akan mixer kurang lebih 12 menit dengan kecepatan paling rendah terlebih dahulu
hingga kecepatan koordinator saya 4. Lakukan hingga kalis elastis alias tidak ada yang menempel di wadahnya. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini sudah terlihat kalis elastis, terlihat lembut. Kemudian saya akan mematikan mixernya, kemudian saya akan tes window pan. Di sini saya mengambil sedikit adonan, kemudian saya bentangkan. Nah, akan terlihat, nah ini seperti ini, tidak mudah sobek ya. Oke, tahap berikutnya di sini saya akan membulatkan adonannya, kemudian saya resting kurang lebih 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Saya akan tekan-tekan seperti ini supaya udara yang terjebak di dalamnya keluar ya. Tahap berikutnya di sini saya akan membagi adonan menjadi 50 gram. Atau kalau teman-teman tidak ada timbangan bisa membaginya sebanyak 10 buah kalau 50 gram ini, atau sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian ini saya akan merounding atau membulatkan adonan. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai semuanya. Untuk adonan yang sudah dibagi-bagi tadi. Kemudian ini kalau sudah, saya akan resting yang kedua kurang lebih 10 menit. Saya tutup dengan serbet, bisa juga dengan plastik ya. Nah, ini sudah siap 10 menit. Saya akan mulai membentuk, mengisinya. Nah, ini seperti ini saya. Atau kalau teman-teman ingin membentuk dengan bentuk yang lain juga tidak apa-apa. Ini saya mengambil kurang lebih 1 sendok teh untuk isiannya, atau tergantung selera. Nah, seperti ini. Saya membuat bentuknya seperti ini ya. Letakkan di wadah, ini tekannya lembut sekali ya, tidak perlu sampai berlebihan menekannya. Yang bagian tengahnya agak sedikit tebal ya, untuk bagian pinggir-pinggirnya lebih tipis. Nah, seperti ini. Nah, ini pastikan tidak ada yang bolong. Nah, seperti ini, rekatkan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan resting kembali hingga siap untuk digoreng. Nah, ini sudah siap, kurang lebih saya resting 30 menit. Nah, ini pastikan tidak ada yang bocor di sudut-sudut lekatan rotinya. Ini siapkan 1 buah putih telur dan tepung panir secukupnya atau tepung roti. Nah, ini caranya simpel sekali. Masukkan ke dalam kocokan putih telur, kemudian ke tepung panir. Nah, seperti ini. Oke, gampang sekali. Ini enak sekali hasilnya. Bisa jadi teman ngeteh dan ngopi di sore hari. Nah, ini juga rotinya akan tahan lama. Empuknya bisa juga teman-teman tambahkan bread improver, karena ini saya konsumsi sendiri juga, tidak saya beli ya. Nah, ini lakukan hingga selesai. Kalau sudah, panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng rotinya. Nah, ini saya masukkan. Ini saya menggunakan api cenderung kecil ya, supaya tidak mudah gosong untuk tepung panirnya, sehingga nanti matangnya merata hingga ke dalam.
Nah, ini kalau di salah satu ujungnya sudah terlihat kecoklatan, segera balik ya. Nah, seperti ini. Ini enak sekali. Nah, ini sudah matang, segera angkat rotinya. Nah, seperti ini. Siap deh. Tiriskan terlebih dahulu, segera pindahkan ke piring saji. Ini selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.